Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita ketemu lagi di kelas matematika ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan post test gitu. Jadi Ibu akan cek bagaimana peningkatan pembelajaran kalian dengan menggunakan Moodle, aplikasi Moodle ini gitu. Ibu bisa lihat bagaimana perkembangannya itu dari hasil pretest ke hasil post-test itu ada peningkatan tidak. Jadi yang Ibu nilai nanti istilahnya boldnya, highlightnya itu ada di peningkatan. Maksudnya apa? Kalau dapat pretestnya dapat berapa, post-testnya dapat berapa, Ibu akan hitung peningkatannya. Yang paling baik adalah yang memiliki peningkatan paling tinggi atau nilai jarak antara nilai post-test dan pretestnya paling besar. Itu yang paling bagus gitu ya. Bukan yang Ibu lihat ada yang tidak berpengaruh ya antara pretest dan post-testnya itu sama, hampir sama, artinya pembelajarannya kurang maksimal gitu ya. Ibu nggak tahu nih kurangnya di mana, mungkin akan kita analisis selanjutnya gitu. Apakah motivasinya kurang, apakah kemandirian belajarnya kurang gitu kan. Dari video yang sudah Ibu upload ke Moodle gitu, seharusnya kalian harus punya motivasi yang tinggi untuk mengeksplor pengetahuan, mengeksplor konsepnya yang Ibu ajarkan secara mandiri. Karena mau tidak mau, kita sudah memasuki zaman yang eranya milenial gitu ya. Kita tidak bisa terpaku kepada pembelajaran tatap muka saja gitu. Jadi apa tujuannya kita pakai Moodle gitu, bukan cuma mengantisipasi adanya pandemi ini ya. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita mempertahankan kekonsistenan prestasi belajar dalam keadaan apapun. Nah, kalian istilahnya sudah mahasiswa, berarti maha itu punya kekuatan yang luar biasa gitu ya, harusnya ya. Punya kemandirian yang lebih, punya motivasi yang lebih gitu dibandingkan dengan tingkat SMA yang gurunya harus berperan penuh dalam pembelajaran. Walaupun sebenarnya SMA juga sudah berkembang sekarang ya. Kenapa? Karena pembelajarannya sudah berkembang ke higher order thinking. Apa itu? Itu adalah pembelajaran yang menitik beratkan pada berpikir tingkat tinggi gitu. Kita tidak akan bisa berkembang kalau seandainya pembelajaran yang kita lakukan tetap konvensional, terus orientasi kemampuan yang diasah masih lower order thinking, kemampuan yang rendah, kayak mengingat gitu ya, terus cuma menerapkan saja, itu masih tingkat rendah gitu ya. Yang Ibu harapkan dari pembelajaran kita gitu, kalian akan mendapatkan jalan, mendapatkan motivasi yang jauh lebih tinggi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kalian. Makanya soal-soal yang Ibu kasih itu sudah agak berubah gitu ya. Yang Ibu mau adalah kalian kreatif, sekreatif mungkin gitu. Tapi yang Ibu sayangkan adalah itu hasil dari yang Ibu koreksi itu rata-rata sama itu jawabannya, itu aneh gitu. Itu kembali ke diri kalian masing-masing ya. Kalian mau jadi generasi plagiat gitu, atau generasi yang punya inisiatif untuk berkembang. Itu semua adalah tergantung kalian. Silakan dibuka pola pikir kalian gitu ya. Dipikir saya mau jadi lulusan yang biasa-biasa saja ya, atau mau jadi lulusan yang luar biasa gitu. Kalau mau jadi lulusan yang biasa-biasa saja ya udah belajarnya ogah-ogahan silakan. Kalau ada tugas nyontek sama teman,
Kalau ujian apalagi daring kan ujiannya enak bisa kirim jawaban gitu ya. Silakan gitu. Tapi kalau ada beberapa orang yang ibu lihat dari jawabannya benar-benar berbeda, itu namanya sudah ibu highlight ya. Ibu sudah pisahkan mahasiswa-mahasiswa ini gitu. Tentunya pasti akan berbeda gitu hasilnya, outputnya nanti. Dia punya idenya sendiri gitu, walaupun mungkin tidak benar 100%, tapi idenya original gitu. Terus idenya kreatif. Nah, itu yang ibu mau ya. Bukan nilainya besar 100 tapi dia sama dengan yang lain, itu nggak ada artinya buat ibu ya. Yang paling penting adalah kreativitas kalian, originalitas kalian, itu yang paling ibu hargai gitu. Yang ibu berharap di pembelajaran selanjutnya tetap di materi-materi selanjutnya silahkan ya explore diri kalian gitu. Ingat, originalitas, tidak ada plagiat, tidak ada mencontek ya. Harus percaya diri dengan kemampuan kalian gitu. Itu yang ibu harapkan ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus kalau di SMA ya, itu PGL ya. Oke, sebentar kita aktifkan dulu penanya. Nah, mau nggak mau kalau belajar matematika ada coret-coretnya, nggak bisa cuap-cuap saja gitu ya. Oke, persamaan garis lurus. Ini seharusnya sudah pernah kalian pelajari ya. Sebelumnya di SMA, di SMP itu sudah. Jadi di sini kita cuma mengingat sedikit gitu. Untuk nanti kita aplikasikan di bidang ilmu kita ya. Persamaan garis lurus pasti erat kaitannya dengan diagram atau grafik Kartesius tuh, Kartesius. Kenapa Bu ada panahnya ini gitu? Kalau bikin, boleh nggak ada? Harus ada kalau kita bikin kurva atau grafik Kartesius. Artinya apa tanda panah ini? Kalau seandainya kita buat garis ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, kita hentikan di sini ada tanda panah. Berarti itu mengindikasi atau menunjukkan bahwa sebenarnya garis bilangan ini akan terus tak berhingga. Akan ada 100, 1 miliar, 1 juta miliar dan sebagainya gitu ya. Begitu juga ini. Kalau saya nggak ada panah berarti dia berhenti di situ garis bilangan. Sedangkan garis bilangan itu selalu bertambah, tidak berhenti karena bilangan itu unlimited ya. Oke. Misalnya ini. Yang garis mendatar itu adalah sumbu X. Yang garis ke atas ini ya, itu adalah sumbu Y atau boleh juga Fx. Oke. Kalau ada di sini ya, ada garis di situ tuh, anggap aja lurus nih, tuh garis L. Nah ini garis lurus nih ya. Ini juga misalnya K misalnya garisnya. Wah ini juga garis lurus ini. Nah di garis lurus ini ada persamaannya gitu. Kita bisa tentukan dengan melihat gambar. Kalau seandainya yang L ini ya, lihat ini dia memotong sumbu apa yang L ini. Lihat ini L, dia memotong sumbu Y. Berarti dia persamaan garisnya Y sama dengan berapa? Sama dengan 3. Persamaan. Berarti ada ini tanda sama dengan pasti. Kalau per tidak samaan tandanya pasti tidak sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil gitu ya. Nah, kalau garis K ini memotong sumbu apa? Sumbu X, Bu. Oke, X sama dengan berapa? Di titik berapa? Di titik 2, Bu. Berarti persamaan garis K adalah K sama dengan 2 ya.
Gampang kalau seandainya dia masih garis biasa lurus biasa itu ya. Oke, kita ke bawah. Oke. Kita lihat dulu. Sini. Nah, perhatikan persamaan garis lurus ini. Di sini persamaan garisnya, persamaan grafiknya, persamaan garisnya pada grafik ini gitu. Ini kan terus ya. Harusnya ada fx ditulis di sini. Fx sama dengan 2x plus 1 ya. 2x plus 1. Kita ganti warna merah aja lebih terang. Oke, merah ya. 2x plus 1. Ini koordinat kartesius, lihat. Nih, tuh. Ada garis yang namanya fx sama dengan 2x plus 1. Ya, boleh dilihat ya. Gambarnya seperti ini. Dia benar-benar persamaan. Tandanya sama dengan. Dia garis lurus, benar. Oke, kita lanjutin ya. Sumbu mendatar seperti yang mau jelasin tadi itu dikatakan sebagai sumbu X dan sumbu tegak itu sumbu Y atau Fx sama saja ya. Apabila fungsi di atas dituliskan dalam bentuk Y sama dengan 2x plus 1 gitu ya. Nah ini ya. Ingat bahwa ini yang harus kalian ingat. Y itu sama dengan Fx. Jadi persamaan garis itu bisa dibuat Y sama dengan 2x plus 1, bisa juga Y-nya diganti Fx. Kenapa boleh? Karena Y sama dengan Fx. Boleh kita ganti kalau nilainya sama ya. Oke. Karena grafik dari fungsi yang dua ini berupa garis lurus, maka ini merupakan persamaan garis lurus ya. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus itu ada dua ya. Yang pertama adalah bentuk eksplisit. Itu seperti apa? Itu bentuk yang dibuat nih, Y sama dengan MX plus C. Ini bentuk umumnya untuk eksplisit ya. Dengan X dan Y adalah variabel. Ini variabel ya. Ini variabel Y sama X variabel, artinya variabel apa? Berubah. Artinya apa? Bisa berubah. Kalau kita masukin X-nya 1, Y-nya akan berapa? Kalau kita ganti X-nya 2, Y-nya juga akan berubah gitu. Itu namanya variabel atau peubah. Jadi nilainya bisa berubah. Sedangkan M ya, M dan C ini konstanta. Apa konstanta? Konstanta itu nilainya tetap, tidak bisa berubah gitu ya. Ingat, kalau variabel dia bisa berubah, mau nilai X-nya berapa, Y-nya akan jadi berapa, ketika kita ubah nilai X-nya aja akan mengakibatkan Y juga berubah gitu ya. Tapi berbeda dengan konstanta. Kalau konstanta dia nilainya akan tetap gitu. Ya. Sekarang M ini apa? M ini namanya koefisien arah atau gradien. Arah kita nanti akan belajar gradien. Penting sekali dipahami konsep gradien ini. Gitu. Nah, kalau seandainya pakai persamaan garis yang kita dapatin tadi, soal sebelumnya, Y sama dengan 2x plus 1 gitu. Variabel X, gradiennya yang mana? Lihat bentuknya, ini sama ya. Oke, M, yang mana posisinya? Ini. Berarti gradiennya sama dengan 2. C-nya sama dengan 1. Seperti itu ya. Yang kedua, tadi bentuk eksplisit, sekarang bentuk implisit. Nah, yang tadi kan Y sama dengan 2x plus 1 itu bentuk eksplisit. Nah, kalau mau implisit, oke, kita ubah. Gitu. Kita ubah dari Y sama dengan 2x plus 1, kita batasin ya ini ya.
sama dengan ini pembatas, gitu ya. Y. 2x terserah kalian mau ubah atau pindah variabelnya ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Coba kita ubah ke kiri ya. 2x ini positif, pindah ke kiri tandanya jadi negatif. Ini negatif 2x. Positif 1 pindah ke perbatasan, ini kan ini batasnya garis merah. Jadi negatif 1. Kalau dipindahin semua yang sebelah kanan jadi 0 gitu. Nah, kalau menurut alfabet gitu ya, X apa Y yang duluan? X kan? Jadi kita urutkan dari alfabet yang paling duluan. Pertama tandanya ikut. Negatif 2x dulu Bu. Baru Y-nya depannya positif ya. Positif Y. Baru negatif 1 sama dengan. Nah, ini bentuk implisitnya Bu. Oke benar. Tapi lebih cakep lagi gitu ya. Kalau seandainya tanda yang di depan itu positif. Biar jadi positif Bu, caranya gimana? Kita kalikan semuanya dengan negatif supaya hasilnya positif. Negatif dikalikan dengan negatif positif jadi 2x. Positif dikali negatif, negatif Y gitu. Negatif dikali negatif positif 1. 0 dikali positif negatif pun nilainya tetap 0. Nah ini adalah bentuk implisitnya. Oke. 2x min y plus 1 sama dengan 0 adalah bentuk implisitnya. Jadi kesimpulannya mau y sama dengan 2x plus 1 kayak mau 2x min y plus 1 sama dengan 0 itu artinya sama saja. Gambar grafiknya pasti akan sama ya. Nah ini tugas yang akan kalian buat ya. Silakan nanti dikerjakan. Ini tidak akan ibu bahas karena ini tugas ya. Ini silakan dibaca, dicoba dulu ya. Ini nanti dilanjutkan sampai pilihannya nomor 7. Oke, kita akan bahas yang contoh. Oke, yang contoh. Gambarlah persamaan grafik garis lurus 2x min 4. Nah, sebenarnya kalian pasti sudah belajar ini ya, tapi ibu mau ngingetin sedikit saja biar tidak lupa ya. Mau menggambar grafik. Oke. Gambar grafik. Oke. Nah, misalnya diketahui Y sama dengan 2x min 4. Ini adalah persamaan garis yang akan kita gambar. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah ini ada dua cara ya. Cara pertama yang akan ibu ajarkan dulu. Tuh pakai cara tipot. Apa tipot Bu? Titik potong. Ya. Nah, kita akan menentukan titik potong dari garis ini. Caranya gimana? Yang pertama, tentukan dulu titik potong. Potong sumbu X. Nanti ini langkah pertamanya, langkah keduanya tentukan titik potong. Potong sumbu Y. Oke. Caranya gimana? Ingat nih ya. Kalau titik potong sumbu X, Y-nya yang sama dengan 0. Hati-hati kebalik. Kalau titik potong sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Gitu. Nah, kembalikan ke sini. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kalau persamaan garisnya ini, kita masukkan. Gantikan ya. Oke, kita ganti warna merah. Oke. Y-nya kita ganti dengan 0. Kita ganti nih, jadinya 0 sama dengan 2x min 4. Pindahin nih salah satu, 2x di sini ya, negatif 4 dipindah ke sini, negatif jadi positif 4. Sambung sini ya, kita balik 2x sama dengan 4, berarti x nya berapa?
4 dibagi 2. X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, kalau X-nya sama dengan 0, masukkan ke persamaan Y sama dengan 2X min 4, ganti X-nya sama 0. Y-nya berapa? Y-nya tetap. Tuh, karena nggak ada perintah ya. Yang ini udah selesai. Sekarang yang 2 lagi. 2 dikali X-nya berapa? 0 dikurang 4. Y sama dengan 2 dikali 0, 0 dikurang 4. 0 dikurang 4 adalah negatif 4. Itu ya. Nah, ini cara satu. Kita gambarin dulu, sorry. Yang pertama dulu ya. Oke. Ini X, Y. Nah, ini nggak usah dilihat dulu nih cara kedua nih. X, Y-nya. Kalau X 0, Y 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Tadi min 4 ya. Oke. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa tadi? 2. Oke, kita udah dapet 0, min 4 dan 2,0. Ini kan kita gambar. Cara gambarnya gimana? Gambarlah di grafik kartesius ya. 0, min 4 berarti ke bawah ya. Oke. Misalnya kalian harus buatnya bagus-bagus ya di kertas ibu. Ini kan agak susah karena nggak ada mistarnya. Min 1, min 2, min 3, min 4. 1, 2. Oke. Yang tadi 0, min 4 kita buat. 0, min 4. 0, min 4. Sini titiknya. Jadi kebalik bikin grafik 2,0 ini dia. Tuh. Sudah punya 2 titik yang memotong sumbu, kita sudah bisa gambar gitu ya. Gambar grafiknya tinggal kita hubungkan 2 titik ini. Set. Wah. Nah, itu garisnya sudah bisa. Itu cara pertama. Kalau mau pakai cara lain boleh. Nah, ini kan sebenarnya sama nih. Tapi yang ini pakai cara dengan menggunakan titik bebas. Mau pakai nilai berapapun gitu. Ya. Nah, kalau cara kedua ibu ajarin ya. Sekalian ya. Cara 2, persamaan garisnya berapa tadi ibu lupa ya. 2 ya, oke nih. Cara 2, persamaan garis Y sama dengan 2X min 4 gitu. Kita buat titik uji ya. Kan titik uji apa ya? Kita buat beberapa titik yang memenuhi persamaan ini. Misalnya kita tentukan dulu nilai X-nya berapa saja yang mau kita pakai. Kita buat pakai tabel saja langsung ya. Oke. Ini titik potongnya. Ini Y, ini X, Y-nya. Ibu mau X-nya kalau yang bagus itu kan semakin banyak titik yang dipakai itu nanti gambarnya akan semakin bagus, rapi dan sampelnya banyak. Dari negatif ke positif harus lengkap harusnya ya. Dari negatif 4 misalnya ibu mau. Negatif 3, negatif 2, berarti habis itu negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Makin banyak makin bagus. Terus diapain bu? Nah, kita buat nih yang pertama dari min 4 ya. Jika X sama dengan min 4 maka
Y sama dengan 2X min 4-nya. Kita mau dapat Y-nya kan. Y-nya 2 dikali min 4 dikurang 4. Y sama dengan 2 dikali min 4 berapa? Min 8 dikurang 4 berapa? Min 12. Jadi titik potong kan X, Y ya. Jadi min 4, Y-nya berapa? Min 12. Misalkan dibuat semuanya nih. Kalau X-nya 3 berapa? Kalian lanjutin ya. Kalian teruskan. Kalau X-nya sampai tiba-tiba kan min 3, cari sendiri X min 2 berapa sampai X0. Cari sendiri ya, sampai X sama dengan 3. Misalnya masukin Y sama dengan berapa sih tadi? 2X min 4 ya. 2X min 4. Y sama dengan 2 dikali 3 min 4. Berapa 2 kali 3? 6. Dikurang 4, 2. Berarti 3,2. Udah digambarin nanti. Pasti gambarnya akan sama. Yaitu cara menggambar grafik. Ini kalian bisa lanjutkan ya. Ini pakai titik potong yang kata ibu tadi. Titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y ya. Silakan nanti mau pakai cara apa saja terserah, yang penting paling enak buat kalian saja ya. Nah, setelah masuk ke persamaan garis lurus, kita akan masuk ke gradien. Sebenarnya gradien ini sudah kalian pelajari juga. Jadi ibu cuma mengulang saja sebelum masuk ke konsep lainnya ya. Nah, gradien garis lurus. Konsep yang berkaitan dengan persamaan garis lurus itu adalah kemiringan atau namanya gradien gitu. Untuk menjelaskan tentang kemiringan atau gradien dapat diilustrasikan dengan situasi sehari-hari. Misalnya Menara Pisa di India itu kan miring ya. Lihat gambar tuh, ini Menara Pisa. Kenapa ini miring gitu ya? Nah, Menara Pisa ini ada di Italia, kalian pasti tahu ya. Ini dibangun sejak tahun 1173. Semulanya, awalnya ternyata bangunan ini dibangun tegak lurus. Namun lama-kelamaan menjadi miring. Arsitek awal dari bangunan Menara Pisa adalah Bano Pisano gitu. Menara Pisa ini beratnya 14.500 ton dengan tinggi 58 meter. Pada masa-masa berikutnya, sejumlah arsitek ikut menyumbang gagasan. Ternyata setiap tahun kemiringan menara ini terus bertambah. Itulah sebabnya para ahli bangunan mencoba melakukan perbaikan agar peninggalan sejarah ini tetap bertahan. Menurut penelitian, kemiringan Menara Pisa adalah 5,5 derajat. Setiap tahunnya bertambah 1 mm dihitung secara vertikal dari puncak ke tanah. Nah, gimana para ahli ini bisa ngitungnya ini gitu? Kok bisa ya kemiringannya 5,5 derajat? Gimana caranya? Nah, ini pakai konsep matematika gitu. Ya. Nah, pengertian gradien garis lurus. Intinya adalah kemiringan atau kecondongan dari suatu garis lurus ya. Jadi yang punya gradien cuma garis lurus. Oke, sekarang bagaimana cara menentukan gradien garis lurus itu? Gitu. Oke. Dan di sini nanti dibaca ya. Karena suatu garis dapat ditentukan melalui 2 titik, maka untuk menentukan gradien suatu garis lurus dapat ditentukan melalui 2 titik. Kalau seandainya nih ada garis ini ya, tuh. Ini misalnya X1, Y1. Yang ini X2, Y2. Garis H misalnya. Yang akan kita hitung adalah kemiringan garis H ini berapa. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Rumusnya udah ada nih. Gradiennya adalah Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Mau yang A ini adalah X1, Y1 dan B ini adalah X2, Y2 boleh, atau dibalik ya.
A-nya jadi X2, Y2 dan B-nya jadi X1, Y1 itu boleh. Sama saja nanti hasilnya. Tinggal kita kurangkan. Y dikurangkan dengan Y, X dikurangkan dengan X-nya. Contoh, misal ada garis nih. Sumbu X, sumbu Y ya. Min 4, aduh ke sebelah sini ya, anggap aja nih. Min 4,5. Kita hapus dulu ya. Duduk. Mana penghapusnya ya? Oke. Tuh, hapus dulu. Enak ya belajarnya, bisa coret-coret. Kembali ke sini. Kalau soalnya sudah diketahui titiknya, nggak digambar juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau afdol, silakan kita gambarkan. Tuh, di sini min 4, misalnya 5-nya di sini kan. Titiknya mana? Wah, ini 1. B ini A ya. B-nya 2, min 3. 2. Min 3 mana Bu? Di bawah Bu, bener aduh. Nggak sampai ya. Gambar kita nih ke bawah ya, anggap aja ini nyampe ya. Min 3. Wah, mantep kan? Kita sambung itu. Nah, kemiringan garis ini yang akan kita hitung. Nah, caranya gimana? Pakai rumus tadi. Nah, kamu mau ini X1, ininya X2 boleh dan sebaliknya boleh ya, bebas. Tapi 1 sama 1, jangan 1 sama 2. Nah, kurangin nih. Y2-nya min 3 kan? Y1-nya berapa? 5 dikurang 5. Bawahnya X2-nya berapa? 2. 2 dikurang negatif 4. Negatif 3 dikurang 5, negatif 8. 2 dikurang negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 6, 4/3. Jadi kemiringan garisnya adalah 4/3 ya. Ini silakan dibaca lagi ya. Nah, itu kalau menentukan gradien garis jika diketahui gambar atau diketahui titik. Itu pakai rumus yang tadi. Contoh, mana ya? Nih, misal menentukan gradien garis lurus. Yang pertama diketahui gambar. Kalau diketahui gambar, misal nih soalnya ya. Oke, pertama nih titik A-nya misalnya 0,5, boleh yang ini 6,0 misal aja ya. Maka gradien garisnya bebas mau yang mana Y2-nya, Y1-nya ya. Ini yang 2 aja, ini yang 1 ya. Berarti 0 dikurang 5 per 6 dikurang 0. 0 dikurang 5 per 6 dikurang 0. 0 dikurang 5 negatif 5. 6 dikurang 0, 6. Berarti gradiennya adalah min 5 per 6 ya. Terus contoh lagi yang kedua biar lebih pinter ya. Oke, biar lebih hatam. Nih. Misalnya ini adalah 2,3. Misalnya ini min 2,0. Nah, gimana nih Bu? Misalnya ini yang keduanya ya, ini yang 1. Jadi gradiennya sama dengan 3 dikurang 0 per 2 dikurang, ketemu lagi dengan negatif 2. 3 dikurang 0, 3. 2 dikurang, ketemu kurang, positif 3/4. Positif ini. Nah, sekarang Ibu lihat, kalian lihat nih. Yang ini gradiennya negatif. Ini gradiennya positif. Kalau gradiennya negatif, miringnya ke kiri ya. Oke. Kalau gradiennya positif, miringnya ke kanan.
Oke? Ingat ya. Yang kedua gitu. Menentukan gradien jika diketahui titik saja. Misalnya, tentukan gradien garis yang melalui garis ya. Garis yang melalui titik min 3,5 dan 2,1. Nah, udah ini gampang. M ini yang satu ya, X1, misalnya ini Y1, ini X2, ini Y. Langsung aja, nggak usah digambar, langsung aja ya. Y2 per Y1 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya adalah 1, Y1-nya 5. X2-nya 2 dikurang negatif 3. 1 dikurang 5 negatif 4. Ini ketemu ini positif jadi 5. Negatif berarti dia pasti miring ke kiri ya. Oke. Yang ketiga tuh. Jika diketahui persamaannya. Yang pertama kalau diketahui persamaan Y misalnya sama dengan 2X min 3. Ini bentuk apa? Eksplisit. Oke. Nah, kalau eksplisit gampang. Langsung bisa kita tentukan gradiennya mana. Kan rumus umumnya Y sama dengan MX plus C. M ini apa? Gradien. Mana M-nya? 2. Jadi M-nya sama dengan 2. Gampang kalau eksplisit. Kalau implisit misalnya 2X min 5Y ditambah 4 sama dengan 0. Ini kan bentuk implisit ya. Ini nggak bisa langsung. Kita harus ubah dulu dia ke dalam bentuk eksplisit. Harus dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, gimana caranya? Lihat posisinya tuh. Y pindahkan ke sebelah mana gitu. Kalau mau nih kita nggak pindah kan karena dia di sebelah kiri tetap negatif 5Y gitu. Nah yang dipindah apa? X-nya 2X positif pindah jadi negatif 2X. Positif 4 pindah ke kanan jadi negatif 4 ya. Nah dia harus dalam bentuk Y sama dengan. Lihat ini sudah Y sama dengan belum? Belum Bu, masih ada min 5-nya. Untuk ngilangin min 5 berarti dibagi min 5. Kenapa? Karena min 5 dibagi min 5 hasilnya 1. Tinggal Y saja. Min 2 dibagi min 5. Min dibagi min positif tinggal 2 per 5X. Min 4 dibagi min 5. Min dibagi min positif. Min 4 per 5. Sudah bentuk Y sama dengan MX plus C belum? Sudah. Tuh berapa M-nya? Ini M-nya. M-nya sama dengan 2 per 5. Tuh ya. Kita lanjutkan. Ini sama tadi. Tuh. Nanti ini kita lanjutkan nanti ya. Oke, ada lagi yang mau Ibu bahas adalah mengenai ini. Nah ini. Aduh. Persamaan garis lurus. Ya. Nah, nih. Kita akan memahami konsep gradien kemiringan garis dari pesawat terbang ya. Kalau kalian sering melihat pesawat terbang atau kalian sendiri yang sering berpergian keluar kota pakai pesawat terbang itu menerapkan konsep gradien. Kalau tidak menerapkan konsep gradien itu bahaya nanti. Akan terjadi kecelakaan ketika take off maupun landingnya ya. Tahukah kamu saat pesawat terbang lepas landas atau ingin mendarat, pesawat memerlukan kemiringan tertentu agar bisa terbang atau tiba di landasan dengan sempurna. Nah,
Salah satu perhitungan matematika yang dapat diaplikasikan dalam menentukan kemiringan pesawat pada lepas landas ini akan kita bahas pada materi ini. Tuh, lihat ya ilustrasinya nih. Pesawat naik, ini pakai kemiringan nih, tentu harus diketahui tuh. Kemiringan ini yang harus diketahui ya. Pas turun juga. Tuh. Nah, kemiringan ini dinamakan dengan gradien. Dilambangkan dengan apa tadi sudah tahu ya? M. Kalau bulat M. Ada komponen sumbu X dan ada komponen sumbu Y. Jadi gradien itu bisa miring ke kanan, miring ke kiri, atau curam ataupun landai gitu ya. Nah ini contoh macam-macam gradien pada garis lurus dapat kamu lihat dari gambar di samping. Kalau dia positif tadi kalian sudah lihat ya, positif dia miring ke kanan. Kalau yang negatif miring ke kiri. Kalau ini ya. Sekarang lihat nih, untuk nomor 1 dia miring ke kanan, jadi positif. Kalau nomor 4 dia miring ke kiri, negatif. Nah, kalian miring kemana nih? Ayo, nomor 2 miring kemana? 3 miring kemana? Oke, kalian bisa sendiri tuh ya. Nah, ini dibaca aja nih, pengetahuan umum ya. Nah, ini sudah Ibu jelaskan di tadi. Ini bentuk eksplisit ya, gradien bisa dilihat yang ini, tuh, bisa gak langsung. Kalau dalam bentuk AX plus BY plus C ini kan apa? Bentuk implisit kan? Kalau implisit ubah dulu ke eksplisit. Ya. Dibaca lagi nih, ini kan dia. Ini implisit mau diubah ke eksplisit. Tuh. Dapatlah nanti ini dibaca lagi, ada nanti filenya di Moodle, dibaca ya, di download dibaca, jangan cuma di download nggak dibaca. Ini cari sendiri, ini termasuk tugas nanti ya. Nah ini udah kan. Nah ini kalian masukkan juga di tugas selain yang tadi. Sudah tadi ada 7 item, itu kan sebenarnya satu soal tapi nyambung ya. Ini juga dimasukin ke tugas nanti, gampang kan. Tapi udah ada jawaban, gak usah yang ini. Maksud Ibu yang mana tadi? Yang ini ya. Ini udah ada nih. Ini kan sebenarnya sudah Ibu jelaskan tadi ya. Gimana kalau seandainya pilot tidak memperhitungkan gradien kalau sedang mendarat? Bebas-bebas aja, misalnya dia mau kemiringan berapa, boleh nggak Bu? Kayak gini nih jadinya, kalau seandainya pilot mendarat tidak memikirkan gradien. Tuh, aduh ngeri ya, kecelakaan pesawat tuh. Ngeri kan? Makanya kalau seandainya perkembangan teknologi itu tidak memanfaatkan ilmu-ilmu yang ada, itu bahaya gitu ya. Erat sekali kaitannya. Ada lagi satu, itu dibuka ya. Nih. Sekalian kita bahas nih. Nah, sebuah drum minyak dinaikkan dari lantai ke atas sebuah kontainer dengan bantuan papan. Papannya warna merah ini. Tuh, menurut kalian mana yang lebih gampang menaikkannya? Yang gambar A atau gambar B? Tentu saja yang itu yang mana? Kalau curam dia susah nggak? Kalau landai dia susah nggak? Nah, ini yang akan kalian bahas nanti. Dibaca semuanya nih. Ini juga kaitannya tentang gradien. Jadi kalau mau memanfaatkan bidang miring, nilai gradien yang seperti apa yang memudahkan atau menghemat energi gitu. Silakan ini dibahas juga untuk tugas, nanti Bu cek ya tugasnya. Ini juga termasuk tugas. Dibahas. Menurut kalian, pertanyaannya adalah menurut kalian dari A dan B ini kenapa B itu lebih hemat energi? Kenapa?
Bukan cuma sepertinya kemirang papan tidak terlalu menanjak ke atas, yang mau ibu mau kalian pakai bahasa sendiri ya. Oke, nanti ditambahkan di tugasnya. Sekian materi kita tentang persamaan garis lurus. Silakan dipahami, tugasnya dikerjakan. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya hari Rabu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.